Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aldo Dwinada Deza nomor BP 20010033, Ahmad Dhani nomor BP 20010034, Revi Removia Rahmawati nomor BP 20010036, Cerita Molina nomor BP 20010037, Resti Bahar nomor BP 20010038, Atika Khairatunisa nomor BP 20010039 akan membacakan materi yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen. Pengertian, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dasar hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Asas dan tujuan perlindungan konsumen. Asas perlindungan konsumen. 1. Asas manfaat. Segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2. Asas keadilan. Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan melakukan usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan. Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. 4. Keamanan dan keselamatan konsumen. Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 5. Asas kepastian hukum. Baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen. 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari diri dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Tujuan perlindungan konsumen. Yang keempat yaitu menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. 6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa dan menjadi jaminan kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa. Hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak sebagaimana mestinya. Mengenai kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya, hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha yaitu
Yang pertama, menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4. Hak pelaku usaha nomor 4 yaitu hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan dari barang atau jasa yang diperdagangkannya. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, beretiket baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasanya, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, tahu jujur, serta tidak diskriminasi. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangnya berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. 5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan garis miring atau mencoba barang dan garis miring atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garis miring atau garansi atas barang yang dibuat dan garis miring atau yang diperdagangkan. 6. Memberikan kompensasi ganti rugi dan garis miring atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan garis miring atau jasa yang diperdagangkan. 7. Memberikan kompensasi ganti rugi dan garis miring atau penggantian bila barang dan garis miring atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Larangan-larangan bagi pelaku usaha antara lain: 1. Larangan yang berhubungan dengan produk yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan konsumen, seperti barangnya yang tidak sesuai, barang yang rusak, cacat, akui barang yang pernah dipakai, akui barang bekas, dan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atas barang tersebut. 2. Larangan yang berhubungan dengan ketersediaan informasi yang tidak benar, tidak akurat yang menyesatkan konsumen. 3. Larangan yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan garis miring atau jasa secara tidak benar dan garis miring atau menyesatkan, yang seolah-olah barang tersebut telah mendapatkan dan garis miring atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, ciri-ciri atau aksesori terbaru, dan juga seolah-olah secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan garis miring atau jasa lain. 4. Larangan yang berhubungan dengan klausula baku. Klausula buku itu adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan garis miring atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula buku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kwitansi, faktur atau bond, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen. 1. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa, yaitu ada pada pasal 45 UU PK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Artinya yaitu dalam penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi, pengajuan gugatan tidak harus atas persetujuan para pihak, tetapi para pihak dapat bersepakat untuk memilih perdamaian untuk penyelesaian sengketanya. 2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ada di daerah TK2, atau badan ini diadakan untuk memberikan fasilitas penyelesaian sengketa perdata konsumen secara efisien, cepat, murah, dan profesional. 3. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.